Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video aku. Kali ini kita akan belajar bareng lagi dan juga aku akan membahas beberapa pertanyaan seputar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama terkait faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Yang pertama adalah kurangnya ketelitian dalam penulisan kata maupun kalimat atau yang sering disebut dengan typo. Contohnya, penulisan kode yang seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf K tetapi ditulis menggunakan huruf C. Yang kedua, terdapat contoh penulisan yang salah dan ditiru. Contohnya, penulisan fotokopi yang benar adalah menggunakan huruf K tetapi ditulis menggunakan huruf C dan akhiran huruf Y. Yang ketiga, bukan suatu kata yang salah namun memang disengaja. Maksudnya di sini adalah penulisannya itu diperuntukkan untuk nama produk, toko maupun suatu organisasi. Contohnya, nama raja ya. Seharusnya ditulis hanya dengan huruf R, A, J, A, tetapi terdapat penambahan huruf D. Yang kedua, langkah-langkah perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung beserta contohnya. Nah, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ini kemarin aku sudah membahasnya dalam video aku di channel YouTube aku juga di sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di sana. Oke, di sini aku akan menjelaskan secara singkat. Kutipan langsung adalah pengutipan secara langsung berdasarkan sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimat di dalamnya tidak ada yang dirubah. Kemudian, untuk kutipan tidak langsung adalah pengutipan dengan cara meringkas berdasarkan sumbernya tanpa menghilangkan makna atau maksud dari sumber kutipan tersebut. Dan untuk contohnya ini aku mengambil dari penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung seperti yang ada di video aku di channel YouTube aku ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung nonton di video aku yang kemarin. Oke teman-teman. Selanjutnya ada perbedaan biografi dan bibliografi beserta contohnya. Nah, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, dan kisah sukses seseorang, umumnya menampilkan tokoh-tokoh terkenal. Kemudian bibliografi sering disebut daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Nah, berikut adalah contoh biografi. Di sini aku menuliskan mengenai tokoh B.J. Habibie. Kemudian untuk contoh bibliografi ini ya, bibliografi itu bisa kita lihat dari berbagai sumber. Nah, di sini aku menyebutkan ada 3 diantaranya jika dari buku sumbernya, kemudian dari majalah dan dari surat kabar. Selanjutnya, jelaskan perbedaan makna pukul dan jam beserta contohnya. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering disebut durasi. Jam juga sering disebut sebagai kata benda yang menunjukkan kepada suatu benda penunjuk waktu. Contohnya di sini ada 2. Yang pertama, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Yang kedua, Dina baru saja membeli jam tangan baru. Nah, untuk yang pukul adalah sering digunakan untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya di sini, waktu belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Selanjutnya, jelaskan bahasa sebagai sistem bunyi bermakna serta kaitannya dengan pengguna bahasa. Nah, di sini aku menuliskan bahasa sebagai sistem bunyi bermakna, maksudnya adalah bahasa sebagai suatu perangkat bunyi yang bersistem
yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia, kemudian dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kemudian hubungannya antara bahasa sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa atau manusia adalah kemampuan dalam berbicara dan menyimak dalam suatu interaksi antar sesama dan sebagai alat komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Jadi di sini bahasa itu berguna ya teman-teman untuk komunikasi antar sesama. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan tanda koma beserta contohnya. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Di sini ada contoh, aku hanya membawa buku, tas. Terus di depan tanda dan ini seharusnya ada koma, tetapi tidak ada, jadi salah. Dan yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kemudian yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Di sini untuk yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Dan yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Yang salah di sini Bambang Irawan, malah titik ya teman-teman. Yang benar adalah koma. Kemudian yang keempat, penggunaan mengikuti kata hubung. Di sini yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Nah, yang benar di sini adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang salah di sini kata nenek saya itu tidak ada koma di sana ya, jadi salah. Kemudian yang benar adalah kata nenek saya, setelah itu adalah dialognya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Selanjutnya, perbedaan antara titik 2 dan titik koma beserta contohnya. Nah, di sini ada dua penggunaan titik 2. Yang pertama adalah digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan. Di sini ada percakapan antara Malin dan juga ibunya. Kemudian yang kedua, tanda titik 2 digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Di sini ada penulisan tentang jurnal ya teman-teman. Selanjutnya penulisan titik koma. Di sini juga ada dua. Yang pertama digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Di sini ada contohnya, yaitu adalah hari sudah pagi, ibu bergegas pergi ke pasar. Kemudian Doni membaca jurnal, Farah mencatat rangkuman pelajaran, Grace memilah data statistik. Kemudian yang kedua, penggunaan tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Nah, di sini ada contohnya adalah syarat siswa calon peserta penerima beasiswa. Selanjutnya, kesalahan penulisan huruf miring beserta contohnya. Yang pertama yang sering terjadi adalah pada ungkapan penulisan bahasa daerah maupun bahasa asing. Di sini ada contohnya, ada yang salah dan juga pembenarannya. Di sini kalimatnya mengenai upacara Aceh ya, di Aceh yang menjadi menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ya. Kemudian yang kedua, adanya kurangnya pemahaman dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang ingin dikutip. Contohnya, di sini ada pengutipan
buku ya, judul buku karangan Abdul Moises. Terakhir di sini ada contoh kesalahan penulisan konsonan dan vokal. Di sini ada dua contoh untuk kesalahan penulisan vokal. Yang pertama di sini kesalahannya adalah penghilangan huruf A. Ya, di sini contohnya ada kata dapat ya, teman-teman di sini. Nah, ada kata dapat, di sini kurang A. Ya, setelah huruf D ini seharusnya ada A, tetapi tidak ada. Kemudian yang kedua, di sini juga penghilangannya ini A, tidak ada lagi ya. Di sini contohnya adalah mengalami. Nah, setelah huruf G ini seharusnya ada huruf A, tetapi tidak ada, jadi mengalami malah ya. Nah, untuk contoh kesalahan yang penulisan konsonan, di sini ada dua penghilangannya, yaitu ada huruf N dan juga huruf G. Di sini untuk yang penghilangan huruf N ini, di sini ada contohnya adalah kecang. Nah, di sini ini kurang N. Setelah huruf E seharusnya ada huruf N, tetapi tidak ada. Kemudian menghindar ini malah kurang N. Seharusnya setelah huruf I di sini ada huruf N. Nah, kemudian di sini ada kata dengan. Seharusnya dengan, tetapi kurang malah degan. Wah, kalau degan ini ya seger lah ya. S malah. Oke. Nah, selanjutnya ada tetang, ini malah kurang N ya, seharusnya tentang. Nah, untuk yang konsonan yang G ini yang tidak ada adalah di sini seharusnya sehingga, malah sehingga di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini di bawah ini ya. Malah sehingga. Nah, sudah di akhir penghujung ya teman-teman, penghujung video. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku kali ini, semoga bermanfaat. Di sini kita belajar bersama lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman, dadah.